para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime Eiyu Kyoshitsu yang sekarang udah sampai ke episode ke-6. Nah, buat kalian yang pada penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebau. Ipponjin. Di awal scene kita ditunjukin Babang Blade dan kawan-kawan yang baru saja membeli crepes dan puding ember. Di tengah perjalanan mereka melihat kereta kargo yang nyangkut di bawah jembatan. Ernest pun menghampirinya dan menanyakan punya siapa kereta itu. Kalau tidak bisa masuk, lebih baik menggunakan jalan utama. Menyadari kalau orang yang membawa kargo itu adalah seorang centaur, yaitu manusia bertubuh kuda, Ernest jadi terkejut. Baru aja centaur itu hendak memperkenalkan diri, rupanya si Blade udah mengenalnya, yaitu Dione. Dione yang terkejut dan hendak mengucapkan kata pahlawan dengan gercep. Babang Blade langsung menyumbat mulut Dione, yang mana dirinya meminta agar Dione merahasiakan kalau dirinya merupakan pahlawan. Lalu Blade bertanya apa yang akan dilakukan oleh Dione dengan bawaannya itu. Jika Dione mau, mereka dengan senang hati akan membantunya. Dione yang bertanya apakah mereka itu adalah anggota party Blade. Namun Blade bilang kalau mereka adalah temannya. Blade pun bertanya kemana barang itu akan dibawa, dan ternyata itu adalah kereta kargo milik sang raja, yaitu Gil. Dione yang udah menyelesaikan misinya itu, namun sang raja sudah mempersiapkan tugas selanjutnya untuk Dione, yaitu mulai hari ini Dione akan mengajar di Akademi Rosewood sebagai seorang instruktur. Blade yang udah mengetahui kekuatan Dione, dirinya merasa posisi itu sangat cocok untuknya. Singkat cerita, di siang hari dengan cuaca yang begitu estetik, nampak murid kelas atas yang sangat kebingungan dengan Dione. Nampak Dione yang kayaknya tengah bersiap untuk menghancurkan batu dewa, dan inilah yang terjadi. Betapa terkejutnya semua murid ketika melihat besi dewa yang konon gak bisa dihancurkan, malah dengan mudah diterobos oleh Dione, bahkan sampai meleleh tuh. Dione yang segera memulai kelas, namun Blade menyuruhnya agar memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bukan hanya memperkenalkan diri, tapi si Dione juga bilang kalau ada salah satu dari mereka yang berani, maka angkatlah pedang dan hadapi dirinya. Mendengar julukan si pedang iblis, Ernest pun tahu kalau Dione ini adalah jenderal dari pasukan kavaleri terkuat. Para murid pun jadi sangat senang karena bisa diajari langsung oleh orang hebat. Tapi Dione bilang kalau dirinya masih belum seberapa dibanding sang pahlawan. Mendengar itu, para murid bertanya apakah Dione pernah melihat sang pahlawan bertarung secara langsung. Dione makin dibuat panik lagi ketika Ernest bertanya kenapa orang seperti Dione kenal dengan Blade. Singkat cerita, di malam harinya, di tengah Blade yang lagi mandiin si Chu, karena Chu terlalu keras mengeluarkan suara akibat gosokan yang Blade lakukan, Blade memarahi Chu agar tidak terlalu berisik. Di sisi lain, nampak Dione yang juga keenakan. Meski dirinya selalu mandi dengan air dingin, tapi itu ya enak juga. Bahkan dirinya sampai merasa ada di surga. Lalu Jessica menanyakan apakah Dione sudah kenal dengan Blade sejak lama. Dione pun berusaha bohong agar rahasia itu tetap aman. Dirinya ditambah panik ketika Ernest juga ngomong kalau Dione itu pernah bilang kalau dirinya sudah kenal sejak lama. Jessica lanjut bertanya kalau dirinya ingin mendengar cerita tentang Blade seperti apa dulunya. Bahkan Maria juga penasaran. Jessica pun menambahkan minyak lagi dan menggosok punggung Dione. Hal itu ia lakukan agar Dione mau menceritakan tentang Blade. Blade yang mendengar percakapan mereka pun langsung nerobos buka pintu tanpa bilang terlebih dahulu. Tentu aja para ciwi-ciwi panik dibuatnya. Meski begitu, Jessica tetap menendangkan Ernest, yang mana dia bilang kalau Blade itu mentalnya setara dengan anak berumur 5 tahun. Bukannya melakukan apa kayak si Jessica malah kayak gini.
Benar-benar membagongkan. Babang Blade malah terlihat be aja ketika melihat opainya Mbak Jessica ini. Coba kalau kalian yang lagi nonton udah pada seneng minta ampun gak tuh? Lanjut. Dione menjelaskan kalau anak 5 tahun itu adalah umur Blade saat pertama kali Dione bertemu dengan Blade. Blade yang berusaha menghentikan penjelasan Dione itu, tapi malah kena sumbat sama si Maria yang lagi dalam mode iblis, yaitu Mao. Yang mana Mao juga penasaran tentang cerita Blade itu. Dione lanjut menjelaskan, saat pertama kali dirinya bertemu dengan Blade, Blade sangat ganas sampai dirinya mengira Blade adalah binatang buas. Blade tidak bisa bicara dan sepertinya dia menganggap dirinya sebagai kuda. Jadi Blade menggigit pantat Dione. Waktu itu dirinya yang masih belum berpengalaman hampir saja jadi santapan Babang Blade. Beberapa tahun setelah itu, setelah dirinya melatih pikiran dan tubuhnya, dirinya jadi layak membantu sang pahlawan itu sendiri. Arne selalu bertanya mengenai kabar Dione yang bertarung dengan sang pahlawan itu benar adanya. Dione pun membenarkannya. Sophie yang udah tahu kalau Blade adalah sang pahlawan itu sendiri, dirinya pun menenangkan Blade karena semua teman-temannya tidak tahu kalau si Dione ini tengah menceritakan Babang Blade. Dione lanjut ngomong kalau dirinya pernah membiarkan sang pahlawan menunggangi dirinya, tapi sang pahlawan tak membiarkan dirinya bergabung untuk bertarung melawan Raja Iblis. Dirinya tidak bisa menjadi tunggangannya sampai akhir, dan Dione menganggap itu sebagai kelemahan dirinya sendiri. Setelah itu dirinya berusaha untuk terus melatih diri. Singkat cerita, beberapa hari setelahnya nampak Ernest dan Blade yang lagi pergi belanja. Ernest bertanya mengenai apa yang bisa dirinya berikan pada Dione sebagai hadiah. Blade pun menyarankan kubis karena ya si Dione ini bisa menelannya sekaligus. Lalu Ernest bertanya lagi, apa sebenarnya hubungan Blade dengan Dione? Belum sempat Blade ngejawab, tiba-tiba saja malah nongol seekor simurgh. Blade yang bertanya apa itu simurgh. Ernest pun bilang kalau simurgh itu adalah salah satu dari 4 burung suci benua, yaitu seperti Thunderbird atau Phoenix. Mereka pun jadi bertanya-tanya mengenai apa yang dilakukan seekor simurgh di ibu kota. Tapi Blade yakin kalau burung itu tidak akan menyerang selama mereka tidak mencari masalah dengannya. Baru aja Ernest percaya dengan omongan Babang Blade, malah kayak gini. Betapa amburadulnya semua orang ketika diserang sama burung ini. Ernest yang menarik pedangnya untuk menghentikan burung itu. Melihat reaksi sang burung yang berubah, Blade pun menyuruh Ernest untuk menahan dulu semangat bertarungnya. Lalu burung itu pun pergi meninggalkan mereka. Dan rupanya burung itu ada 2 ekor. Blade merasa kalau burung itu mengejar sebuah kereta, bukanlah manusia. Blade pun udah menduga pasti sang raja tengah merencanakan sesuatu. Singkat cerita, di sore harinya Ernest datang marah-marah menemui sang raja dan bertanya apa yang sebenarnya Gil sembunyikan dari mereka. Dan karena udah capek mendengar ocehan Ernest dan Blade, Gil pun bilang kalau yang ada di dalam kargo itu adalah sebuah telur simurgh. Pantas saja orang tua telur itu marah-marah, rupanya dicuri. Anak buah Gil pun meminta agar lebih baik Gil menjelaskan situasinya. Gil pun menjelaskan kalau ada 2 syarat agar telur simurgh bisa menetas. Yang pertama, menyimpannya di ketinggian yang sama dengan pohon suci 10.000 tahun. Yang kedua, dimandikan saat matahari terbenam di waktu-waktu dia menetas. Dan karena induk simurgh memilih lokasi buru untuk sebuah sarang dan telurnya tak akan menetas jika dibiarkan saja, jadi dirinya berniat untuk membantu penetasan telur itu. Oleh hal itu, Gil meminta Blade dan Ernest untuk melakukan tugas itu. Singkat waktu di keesokan harinya, Blade dan Ernest pun mengumpulkan semua murid kelas atas dan bawah untuk merencanakan misinya, yaitu bertarung melawan simurgh. Tapi tujuan pertarungan itu bukan untuk menang, tapi untuk mengulur waktu sampai matahari terbenam dan menyembunyikan telurnya dari orang tuanya. Mereka pun bersorak semangat. Lalu nampak sebuah gerobak yang mungkin sengaja mereka letakkan untuk memancing sang burung. Dan benar saja, inilah yang terjadi. Leonard yang merasa kalau semua warga sudah dievakuasi, dirinya pun mulai mengeluarkan semangat bertarungnya. Dengan penuh semangat, dirinya berlari di dinding. Dirinya lalu melompat ke arah si burung, tapi malah nyungsep. Si burung yang hendak menyerang Jessica, namun untungnya Babang Clay dengan gercep melindungi Jessica. Jessica pun menyerang balik sang burung, tapi malah kayak gini.
Setelah itu, Blade dan pasukannya pun mulai menembakkan tali yang terbuat dari besi dewa untuk menahan pergerakan burung itu. Emang bener sih tali itu gak bisa putus, tapi ya malah dibawa terbang sama rumah-rumahnya. Setelah itu nampak Claire yang menyembuhkan semua murid yang terluka. Dan secara tiba-tiba burung simurg yang satunya datang menyerang. Meski sudah diserang sama Chu menggunakan semburan apinya, bukannya babak belur, burung ini malah makin gacor. Chu pun kena sepa dah. Terus Blade menyuruh Maria untuk berubah menjadi Mao. Jadi ya Maria pun menurutinya. Setelah berubah jadi Mao, baru aja nongol si Mao malah langsung menyerang burung itu dengan brutal. Ternyata serangan itu masih belum bisa membuat si burung tepar, tapi disusul dengan kekuatan Asmodeus yang Ernest kerahkan, dan akhirnya situasi pun mulai kembali tenang. Tapi setelah telur burung simurg itu akan dinaikkan ke atas menara, tiba-tiba saja terhenti. Jadi ya sebelum sang induk mengetahui keberadaan telurnya, mereka pun segera menyuruh Babang Blade untuk membawa telur itu ke atas menara. Blade pun langsung OTW. Tapi di tengah itu tiba-tiba aja muncul Dione yang meminta Blade untuk menunggangi dirinya. Singkat waktu, sesampainya di sarang telur, betapa terkejutnya Blade ketika mengangkat telur itu karena ya sangat berat. Dione yang berpikir bagaimana cara untuk membawa telur besar itu ke atas menara. Pada akhirnya dirinya pun meminta agar Blade terus memegang telur itu, sedangkan dirinya akan mendorongnya ke atas menara. Hingga pada akhirnya sesampainya di atas menara, nampak sang raja yang menyambut mereka. Yang mana Gil ini sangat yakin kalau Blade dan Dione itu pasti bisa melakukannya. Di tengah kerusuhan mereka bertiga, tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan seekor simurg yang satunya. Melihat itu Gil pun merasa kalau gilirannya sudah tiba. Yang mana sambil merentangkan tangannya, Gil bilang kalau hutang nyawa akan dibayar dengan nyawa yang baru. Dirinya akan membayar hutang itu sekarang juga. Blade yang merasa kalau burung itu semakin marah, dan benar saja burung itu nyamperin Gil dan menyentilnya hingga terpental ke arah telur itu. Blade yang berusaha menahan telur agar tidak terjatuh, namun nampak Sophie yang menghentikan waktu di area burung simurg, dan inilah yang terjadi. Pertarungan pun selesai dengan Babang Blade dan Sophie yang tepar. Terus nampak telur yang kayaknya udah mau netas, dan ternyata setelah menetas muncullah anak dari burung itu yang kembar. Dan lagi-lagi karena baru menetas, burung ini langsung melihat Blade. Jadi ya mereka menganggap Blade sebagai orang tuanya. Singkat cerita di keesokan harinya, nampak Blade dan kawan-kawan yang bersenang-senang terbang sambil menunggangi anak burung simurg. Dan ya itulah akhir dari anime Eiyukyo Shitsu episode ke-6. Wede. Jadi penasaran gak nih dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya? Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slepeu. 一般人